Selamat datang di Ekspedisi Wonderland Indonesia. Sebuah perjalanan riset film panjang Wonderland Indonesia untuk menemukan berbagai keajaiban Nusantara. Perjalanan kami di Jawa Timur telah sampai di Pronojiwo, sebuah kawasan di kaki Gunung Semeru yang membawa suasana hangat dan menantang. Selanjutnya, kami akan menuju ke sebuah daerah yang menyimpan jejak kerajaan Singasari. Satu malam sudah kami menginjakan kaki di Pronojiwo. Di tengah udara dingin dan sejuknya suasana kaki Gunung Semeru ini, kami manfaatkan untuk beristirahat dan tak sabar menyambut esok hari tiba. Pagi ini, kami terbangun di sapa gagahnya Gunung Semeru yang semalam menghembuskan hujan rintik abu. Rupanya Semeru sedang erupsi, hingga abu lembut tampak menutupi atap tenda dan armada kami. Rasanya sedikit was-was, namun rasa semangat kami hari ini lebih besar. Dan bahagia rasanya bisa berada di Pronojiwo serta menatap langsung gunung tertinggi di Pulau Jawa ini. Hari ini, kami berencana untuk melanjutkan perjalanan. Namun sebelumnya, kami akan bersantai sejenak sembari menikmati sejuknya udara pagi ditemani secangkir kopi. Dan sebelum bertolak dari Pronojiwo, kami juga akan menjelajahi kawasan Kalitayeng dengan segala kejutan menantangnya. Halo, selamat pagi teman-teman. Kita sekarang di Lumajang ya? Ya. Lumajang, kemarin kita bermalam di sini dan ini posisi masih hujan abu tahu. Dari kemarin malam sini. Sang Semeru berbatuk. Ya, berbatuk-batuk berkali-kali, tapi lagi ketutupan awan ya. Dan untungnya tadi sempat terbuka ya untuk kita mengabadikan kemegahan Sang Semeru. Dan setelah ini kita juga akan beranjak off-road Ya. di areal sekitar sini untuk ngetes ketangguhan si Jiva dengan Kalimantara sih pastinya. Tapi kalau untuk si H1 dia kayaknya nggak bisa. Nanti kita coba dulu, kalau memang nggak bisa kita berdua aja. Jangan sih, mending dia udah harus nyerah dari Dua awal. mobil aja. Karena kali ini medannya lebih berat sih daripada ini Bondowoso. Ya. Ya, oke teman-teman, sebelum kita ini terlalu siang, kita gas dulu ya, kita coba off-road, abis itu kita langsung cus to Malang. Kami sedang menuju sebuah medan off-road yang menantang untuk dicoba. Kami melewati kawasan hutan pinus dengan jalannya yang bergelombang. Hingga seekor anak sapi tiba-tiba menghadang. Udah ya, izin ya, lewat ya. Ya kok. Awas diseruduk balik tuh. Mau kenalan aja. Iya, dia kepo dia. Ini hewan apa? Ini mobil listrik pertama coy. Oh, yang masuk sini. Kurang lebih 25 menit waktu ditempuh untuk menuju ke lokasi. Hingga tibalah kami di Sungai Mati yang ditutupi batuan vulkanik dan pasir. Disinilah Jiva dan Kalimantara akan menguji kemampuan off-road di atas pasir, kerikil dan batuan-batuan besar dan tajam. Untuk melalui jalur ini, Jiva beradu dengan kondisi yang ekstrim. Ia menunjukkan kebolehannya mengarungi Sungai Mati.
kita akan melewati bebatuan bekas muntahan Sang Semeru. Kita memakai mode bumpy. Oke, sudah. Kasih momentum deh, kasih momentum. Kita yang tahan napas. Sungguh di luar dugaan, Sungai Mati ini ternyata cukup ekstrim untuk off-road. Namun Jiva memberikan experience berkendara yang berbeda saat off-road ini kami lakukan. Mobil listrik ini ternyata mampu menjelajahi berbagai medan. Rasanya seru dan excited kami yang berada di dalamnya. Ikut berguncang, merasakan jalur Sungai Mati yang tak bisa ditebak kejutannya. Kita telah melewati medan-medan ekstrim Sang Mahameru. Sekarang baterai sisa 32%. So, perjalanan pulang ini kita manfaatkan untuk nge-charge regenerasinya. Enggak, tutup. Oke. Tuh. Udah nggak usah pencet gas. Dia nge-charge. Bertolak dari Lumajang, kami menuju Kota Malang dan langsung mencari SPKLU terdekat. Baterai Jiva yang tersisa 9% ini harus dipaksa bertahan hingga tiba di SPKLU. Tiba-tiba hujan deras dan banjir pun harus kami tempuh. Bisa tidak ya Jiva bertahan? Banjir ya, ini banjir. Ini banjir teman-teman. Ini Jiva benar-benar tangguh sini. Sekarang sih tangguh. Jadi kita masih tetap perjalanan kita nanti 5 menit lagi nyampe. Nanti kita baru update. Akhirnya, tibalah kami di SPKLU dengan sisa baterai 7%. Lega rasanya, Jiva dapat bertahan selama 2 hari ini tanpa di-charge. Oke teman-teman, alhamdulillah kita telah berhasil menyelesaikan misi bertahan hidup sampai di Malang. Saat ini 7% dan lihat, you have arrived at Malang. Kita tadi udah sempat deg-degan karena ngadepin banjir 2 kali ya. Iya. Dan untungnya Jiva ini benar-benar bertahan. Benar-benar kita uji sampai batas minim. Udah last minute nih. Last minute banget. So, yuk Oke, kita mari kita langsung. charge. Oke teman-teman, sambil menunggu Jiva di charge, kita mau cari makan dulu di sekitar. Dan ya, mari kita tunggu dan menikmati lah. Kita lihat ya berapa lama Jiva ini bisa tercharge sampai full day. Mau kemana kita? Sekarang kita cari tongkrongan terdekat di sini untuk nunggu. Sepertinya cukup hanya dengan 50 menit karena ini SPKLU ini cukup besar deh. Ya, tadi kita colok langsung tercharge. Oke. Hujan-hujan makan bakso Malang. Penghabisan bapaknya. Lihat mereka udah habis cepet banget. Ya, hujan-hujan makan bakso Malang. Kayaknya udah keisi itu 30%. Yang merah ya. Sudah checklist yuk. Kita campur lalu regenerasi. Soalnya mandi ya, udah kucel. Itu udah nggak mandi 2 hari nih kayaknya. 96%, 400 km. Di Kabupaten Malang, kami akan mampir sesaat ke Museum Singasari yang menjadi pusat informasi dari koleksi benda-benda arkeologi dan etnografi dari Kerajaan Singasari. Tim ekspedisi Wonderland Indonesia akan melakukan riset terhadap benda-benda peninggalan Kerajaan Singasari di sana. Riset ini ditujukan untuk memperkaya khasanah pengetahuan
untuk film panjang Wonderland Indonesia. "37 menit dari kota Malang, kami menuju Kecamatan Singasari. Rasa penasaran kami begitu besar terhadap jejak Kerajaan Singasari atau yang dikenal sebagai Kerajaan Tumapel. Di museum ini, kami akan melihat artefak-artefak yang menjadi sumber pengetahuan tentang Kerajaan Singasari. Saat masuk, kami melihat lukisan cerita asmara perjuangan Panji Margasmara mendapatkan cinta Ken Chandrasari di masa Kerajaan Singasari yang diakui dunia sebagai Memory of the World. Memasuki ruang berikutnya, banyak tersimpan artefak-artefak peninggalan Kerajaan Singasari. Di dalam museum yang mungil ini terdapat 345 benda bersejarah yang berupa artefak berbahan kayu, logam, dan batu. Namun ternyata sekitar 70% merupakan artefak replika. Saat kami mencari tahu di mana sebagian artefak aslinya, ternyata banyak yang tersimpan di Museum Leiden Belanda dan Museum Nasional Indonesia. Oke teman-teman, saat ini kita di Malang ya. Tapi memang secara perspektif kita menganggap Malang adalah ibu kota Singosari ya, atau sebuah areal Singosari. Jadi kali ini kita berkunjung ke Museum Singosari sebelum nanti kita memasuki areal Majapahit yang cukup besar gitu di Mojokerto dan sekitarnya. Jadi alangkah baiknya kita menelisik Singosari terlebih dahulu karena era kejayaannya adalah Majapahit itu tepat setelah Singosari runtuh. Jadi kita akan belajar banyak lah tentang Singosari di sini. Gitu. Gimana Lenka? Oke, teman-teman bisa lihat banyak artefak di sini walaupun tidak semuanya asli karena beberapa yang asli disimpan di Museum Leiden Belanda dan Museum Nasional Indonesia. Iya. Nah, contohnya yang Arca Bhairawa ini kemarin kita sempat lihat di Museum Nasional Indonesia. Nah, dan serunya lagi di sini ada macam-macam senjata Nusantara. Kita lihat langsung. Ya, meskipun nggak selengkap itu ya, tapi di sini cukup kompleks lah. Ternyata nggak cuman senjata-senjata yang di Jawa, tapi ada pengetahuan tentang senjata-senjata lain. Dan ini cukup menambah referensi kita karena memang di Wonderland kan tentunya kita harus punya banyak referensi tentang senjata-senjata asli di Nusantara. Kemarin kita udah sempat ngedata beberapa yang mau kita develop untuk jadi props warga dan tarian nanti di film panjang Wonderland Indonesia. Termasuk di Guardian kan ada senjata cakra ya. Kemudian di sini belum ada tuh. Nanti bisa ditambah. Ya. Kami juga mengunjungi Candi Singasari yang berada tak jauh dari lokasi museum. Candi Singasari atau yang dikenal dengan nama Candi Cungkup atau Candi Menara ini adalah candi tertinggi pada masanya. Para ahli purbakala memperkirakan candi ini dibangun sekitar tahun 1300 Masehi. Di sini, tim Dewa Atlantis akan melakukan 3D scan pada pahatan-pahatan dan tekstur yang menarik dari batuan candi. Oke teman-teman, sekarang karena kita kebetulan singgah di Kota Malang dan kita lagi ada di Kabupaten Malang, tepatnya di Kecamatan Singosari. Di belakang kita ini sekarang ada Candi Singosari yang jadi salah satu objek untuk tim riset ekspedisi Wonderland Indonesia. Dan Candi Singosari ini juga menarik karena dia punya patung yang bentuknya singa. Detail banget lagi ya. Detail banget. Dan ini juga jadi salah satu objek untuk diriset sama teman-teman juga ya. Oke, kita mau keliling dulu deh.
Tim Dewa Atlantis mulai mengamati setiap detail keunikan dari tekstur batuan dan juga pahatan dari candi ini. Relief singa yang ikonik juga menjadi objek sketsa tim Dewa Atlantis untuk menjadi referensi baru bagi Bank Aset Film Panjang Wonderland Indonesia. Oke, untuk tujuan pertama kita akan ke Ranu Manduro. Kita akan mencoba untuk mencari spot camp yang ketika pagi hari kita langsung menatap Gunung Penanggungan. Aku nunggu kalian aja di pintu aja nih. Setibanya di Ranu Manduro, kami mencari lokasi yang nyaman untuk menjadi titik berhenti. Area Ranu Manduro cukup luas dan banyak tempat yang lapang. Dikelilingi tebing-tebing tinggi menjulang, rasanya seperti kami memasuki kawasan Jurassic World. Setelah berkeliling, kami berhenti tepat di sebuah tanah lapang menghadap Gunung Penanggungan yang sedang berselimut kabut. Sore ini, kami menyempatkan membuat workstation. Tentu saja, power supply dari Jiva sangat berguna untuk keadaan di tengah antah berantah tanpa listrik seperti ini. Sore ini kita lagi ada di Ranu Manduro teman-teman yang ada di wilayah Mojokerto. Sebenarnya tadi kita perjalanan dari Singasari. Singasari itu masih masuk Malang tapi kabupaten. Ya, betul. Kenapa sih kok kita harus kesini Lin kah? Karena kita punya banyak PR. Betul. Kan? Jadi ada deadline musik, lagu, sama editan episode pertama yang harus kita selesaikan. Jadi kita harus cari tempat transit secepatnya. Tadi kita sempat makan ya, terus sudah sholat zuhur dulu, asar, terus kita langsung ke sini. Dan untungnya di sini wilayahnya cukup lapang dan pemandangannya oke juga ya. Iya, Jadi anak-anak kerjanya nggak jenuh nih. benar. Jadi kenapa kita bawa tim ekspedisi itu lengkap dengan peralatannya? Karena kita juga kebetulan membawa Jiva Ya, betul. sebagai Power supply. tool. Jadi kita bisa di mana aja ya. Ya, jadi Abe ngelarin PR-PR-nya yang hasil scanning, terus beberapa 3D aset, terus Yendi ada offline editing, Alwan juga udah mulai nyusun musik, Farhad sama Alfi udah mulai coba rekam-rekam guide vokal. Iya, jadi sebenarnya kalau teman-teman lihat di video kita tim ekspedisi itu enak ya jalan-jalan terus ya. Padahal kita selalu dikejar-kejar deadline juga teman-teman. Jadi kita perjalanan ini juga Membawa PR. membawa PR. Baiklah. Oke, Sudah itu cukup? aja deh. Iya. Karena kita juga punya banyak PR, mohon maaf nih ya teman-teman ya. Cukup aja. Ya, lihat yuk, lihat dapur kerjaan. Langsung aja, kita. yuk. Inilah keadaan workstation kami yang menjadi kunci hadirnya rangkaian perjalanan ekspedisi. Sementara itu, teman-teman dari True Friends sedang mempersiapkan sebuah lagu untuk menutup perjalanan season 2 ini. Dan langit mulai gelap, waktunya kami untuk beranjak. Esok harinya, kami berada di Trawas, kawasan dataran tinggi Mojokerto yang diapit Gunung Penanggungan dan Gunung Welirang. Setelah melalui 5 episode terakhir, itu berarti kita harus berpisah dari season 2 kali ini. Dan kita akan bertemu kembali di season 3 dengan memulai perjalanan dari Mojokerto, bumi Majapahit.
Dan kebetulan, kemarin teman-teman dari The True Friends yang juga bagian dari tim Ekspedisi Wonderland Indonesia telah merilis karya barunya yang berjudul Jalan Pulang, di mana sebagian besar musik dan liriknya dikerjakan di sela-sela perjalanan ekspedisi kali ini. Semoga bisa menjadi lagu yang indah untuk menutup perjalanan season 2 kali ini. Selamat menikmati. Jika pada akhirnya kau menyerah, hidup tak seindah cerita mereka. Dan jika dunia tak lagi memihakmu, ingatlah jalan pulangmu, ingatlah hangat rumahmu, kau kan baik-baik saja. Seperti kata Tuhan, dihamparkannya bumi, tempat untukmu berjalan jauh. Cerita tentang menemukan makna diri yang tak sampai kapan akhirnya. Rumah yang kau anggap ternyaman sementara kau tinggalkan, seakan pulang tak lagi kau temukan. Jika pada akhirnya kau menyerah, hidup tak seindah cerita mereka. Dan jika dunia tak lagi memihakmu, ingatlah jalan pulangmu, ingatlah hangat rumahmu, kau kan baik-baik saja. Kau kan baik-baik saja. Seperti pelajaran untuk kita kembali menemukan yang paling berarti. Rumah yang kau anggap ternyaman sementara kau tinggalkan, seakan pulang tak lagi kau temukan. Jika pada akhirnya kau menyerah, hidup tak seindah cerita mereka. Dan jika